Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih bersama dengan Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Pak Susno, Iya. tadi menggantung ketika saya harus bertanya mengenai apa treatment yang semestinya diberikan kepada Pak RT. Kita menghargai beliau atas haknya untuk tidak memberikan keterangan, tapi tentu saja banyak publik yang bertanya-tanya apakah kemudian keterangan ini bisa berbuah kebenaran dan keadilan bagi para pencarinya. Pak RT harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi Polri, penyidik harus segera mencari Pak RT ini. Karena apa? Semua tersangka telah mengatakan bahwa direkayasa, bahwa RT memberikan kesaksian bohong. Dan kalau RT ini diperiksa di depan pengadilan untuk perkara yang terpidana sekarang, maka ketua RT telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di depan pengadilan, dan itu perbuatan pidana. Harus ditangkap, ditahan, diperiksa, jebloskan penjara. Oke. Mudah-mudahan keterangannya benar. Tapi kalau betul sebagaimana yang dikatakan oleh para terpidana, para saksi, bahwa RT mengatakan dia tidak tidur di sana, padahal dia tidur di sana, berarti palsu keterangan itu. Pada praktiknya kan selalu ada upaya untuk mencari alibi dari seorang yang dituduhkan bersalah. Apalagi dalam kasus ini bukan hanya dituduhkan bersalah, diputus bersalah, didakwa bahkan diputus bersalah oleh majelis hakim. Bagaimana Anda menilai bahwa berseluruhnya informasi belakangan ini, ditariknya BAP, kemudian juga pengakuan dari kolega-kolega para terpidana, harus kita uji kebenarannya? Iya, harus diuji kebenarannya. Salah satu tempat penguji kebenaran yang paling tepat dan sesuai prosedur hukum adalah melalui peninjauan kembali untuk yang sudah dipidana. Dan hakim, selama ada novum itu ya? Ya, novumnya sudah banyak sekali. Keterangan-keterangan palsu baru ditemukan dan sebagainya. Dan kita tidak perlu terlalu jelimet dengan novum tuh harus begini, harus formal. Yang penting apa terkait dengan PK itu diatur oleh UHAP. UHAP itu adalah hukum buatan manusia. Ingat, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Ingat lagi, kita harus hormat kepada Profesor Umar Sinuaji yang dulu belum ada PK, belum ada novum apa, dia berani mengeluarkan apa itu keputusan Mahkamah Agung atau perma untuk membebaskan orang yang tidak bersalah yang dihukum. Mari kita tunggu aparat penegak hukum sekarang apa yang dilakukan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Peggy Setiawan ketika dia harus bertaruh di pra-peradilan. Iya. Anda melihat pada prakteknya pertarungan ini akan kemudian berpihak kepadanya? Saya berharap kebenaran hakim, jaksa, hakim, penyidik Polri dan penggugat dalam hal ini advokat berpihak kepada kebenaran untuk mencapai keadilan. Di sini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita harus konsekuen bahwa yang menang adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Jadi Polri misalnya, gugatan pengacara dikabulkan, Polri jangan merasa kalah, justru bangga bahwa kebenaran terkuak. Bahwa mereka tidak, kesalahannya tidak dibiarkan berlarut-larut. Juga advokat harus berbangga. Kalau ternyata gugatannya ditolak, dia harus bangga. Oh, bahwa penyidikan Polri telah sesuai. Apakah itu akhir dari semuanya? Tidak. Karena ini kan hanya proses pra-peradilan saja. Ini kan lebih kepada mekanisme penetapan tersangka, hukum acara dan sebagainya. Tidak. Kalau memang misalnya pra-peradilan gugatan daripada Peggy dikabulkan, maka penangkapan Peggy tidak sah, penahanan Peggy tidak sah, penentuan tersangkanya tidak sah, sebab alat bukti kurang. Tinggal Peggy harus dikeluarkan dari tahanan, penyidikan tidak dihentikan. Tinggal nanti penyidik Polri mencari alat-alat bukti. Kalau alat bukti tidak ketemu, harus segera dihentikan. Demikian juga, kalau ternyata gugatan ditolak, maka penyidikan berjalan terus. Sampai alat bukti cukup untuk membuktikan kesalahan daripada Peggy. Mengenai Peggy juga punya alibi. Bahwa ia disebutkan ada di lokasi yang berbeda pada saat atau tempus saat peristiwa itu terjadi. Ia mengaku sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan itu dibenarkan oleh rekan-rekan kerjanya. Bagaimana untuk mengujinya? Jadi begini, alat bukti ini kita belum memasuki materi perkara ya. Kalau situ sudah berat memasuki materi perkara. Tetapi berguna sekali keterangan teman-teman Peggy ini bahwa menunjukkan Peggy ada di Bandung.
Untuk apa? Karena yang muncul ke permukaan, alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk nahan si Peggy adalah keterangan saksi. Ya. Antara lain saksi Aep, saksi Mel-Mel, Betul. saksi para terpidana. Terbantahkan oleh keterangan saksi dari Peggy. Berarti keterangan saksi untuk menahan Peggy ini lemah sekali. Boleh dikatakan gugur dia. Tinggal alat bukti yang lain, Polri punya enggak? Ini yang belum dibuka ke publik. Misalnya apa? Oh, alat buktinya laporan polisi. Oh, itu mohon hakim jangan dipakai. Ya. Laporan polisi bukan alat bukti. Justru isi dari laporan polisi yang harus dibuktikan. Atau apa? Atau putusan pengadilan yang sudah inkrah yang akan dijadikan alat bukti. Itu bukan alat bukti. Karena apa? Nama Peggy di situ baru sebagai DPO. Dan belum tentu Peggy yang ini. Dan belum tentu Peggy ini bersalah. Jadi tidak bisa digunakan itu. Oh, pism. Pism tidak bisa juga. Kenapa? Di pism itu menentukan penyebab kematian orang ini. Tidak ditentukan bahwa matinya kedua orang ini karena Peggy. Tidak. Jadi sangat diperlukan alat bukti forensik yang menunjukkan bahwa Peggy sebagai pelaku. Kalau alat-alat bukti ini tidak ada, maka kebenaran yang harus kita tegakkan. Kebenaran apa? Ya sudah, alat buktinya kurang, maka Peggy harus bebas gitu. Terakhir ya Pak Susno, ini mengenai tren ketika kita melihat bahwa semakin masif dukungan terhadap Peggy. Kita lihat juga bahkan pengacaranya lebih dari 70 orang, bahkan terlembaga juga, Peradi dan lain sebagainya juga memberikan dukungan moral lah ke Peggy. Apa yang Anda tangkap dari ini? Apa yang Anda cermati dari hal ini? Jangan-jangan sampai pada kemudian ada kesimpulan ini bisa saja nanti mempengaruhi hakim untuk memberikan keputusan, yang mana pada praktiknya kan pengadilan itu harus diputuskan benar-benar independen oleh hakim yang bertugas. Saya mohon atau saya harap atau rakyat Indonesia berharap hakim yang memutus atau yang mengadili perkara pra-peradilan ini adalah hakim yang bijak, hakim yang clear and clean, hakim yang punya intelektual bagus, dan hakim yang tidak memihak pada siapapun juga, dia hanya memihak pada keadilan. Nah, apa yang terbaik sebenarnya untuk perkara ini supaya tidak demikian heboh Nusantara ini? Kan tujuan Polri, tujuan penyidik orang itu bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mencari kebenaran. Apakah dia pelaku apa bukan. Dan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi sebaiknya apa? Supaya tidak heboh, yakinlah Peggy ini tidak akan lari. Karena apa? Polri sekarang, penyidik Polri, kalau saya jadi penyidik ya, maka saya sekarang ini tidak bisa tidur 24 jam. Kenapa? Dikejar oleh waktu yang hanya deadline. 20 tambah 40. Kemudian mendapat tekanan dari netizen dan citizen. Tidak hanya netizen, kemudian para akademisi, para media. Nah, kenapa sih tidak misalnya dilepaskan saja, ditangguhkan? Ditangguhkan bukan berarti orang itu tidak bersalah loh. Ditangguhkan, baru mencari alat bukti yang lengkap dan sebagainya. Kalau terbukti, segera dilimpahkan, tidak terbukti dihentikan. Tapi kan punya alasan diskresi itu Pak Susno. Diskresi yang bagaimana? Diskresi yang sifatnya menahan, dianggap penting untuk Iya, kemudian. tapi kalau menahan mengakibatkan Polri sekarang jadi bola-bolaan orang kan sekarang. Coba baca media sosial. Bagaimana institusi saya dibesarkan di situ. Saya sangat cinta dengan Polri ini, tapi dibully. Nah, jadi tolonglah dilepaskanlah itu. Peggy dilepaskan, toh selama ini udah gampang nangkapnya. Orang tuanya mengatakan Peggy ada di Bandung. Ya ditangguhkan aja, kenapa sih? Dia lebih terhormat gitu kan. Ditangguhkan bukan berarti prosesnya tidak berjalan. Proses tidak berjalan. Beda dengan penghentian penyidikan ya. Ditangguhkan, dicari tersangkanya lagi atau dicari alat buktinya. Dan juga ini sebenarnya sudah agak terlambat dikit ya. Kenapa terlambat? Soalnya sudah ada pra-peradilan gitu. Jadi betul kalau kita ambil tema pada hari ini, tajuk kita hari ini adalah pertaruhan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Iya. Akan seperti apa, siapa yang menangkannya, dan bagaimana keputusannya kita akan ikuti terus, kita kawal bersama. Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Tentu. Demi keadilan dan kebenaran. Bukan demi Peggy ya. Bukan demi Peggy, bukan demi Polri, bukan juga demi pengadilan. Tapi demi keadilan. Terima kasih Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabaskrim Polri 2008-2009 sudah berbincang bersama kami dalam The Prime. Terima kasih. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami karena kami akan bahas tragedi
bos rental Sukolilo di Pati, yang kemudian benarkah disebut bahwa red zone bagi para pemilik rental di TKP-nya? Kami akan bahas saat lagi untuk Anda.